Yang saya tahu, AHY selaku pemimpin Partai Demokrat merespon ajakan dari Mbak Puan atau PDIP untuk melakukan pertemuan dan berbincang-bincang. Partai Demokrat selalu berpendapat pertemuan yang berangkat dari niat baik, tujuan yang baik, membahas masalah-masalah bangsa tentu ada gunanya. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, ini ada berita menurut saya sangat keren sekali dan patut ditiru lah oleh parpol-parpol lainnya yang saat ini sedang berseteru. Apalagi diketahui SBY dan Megawati itu sudah sangat lama ya berseteru. Kemungkinan sudah sejak puluhan tahun yang lalu ya. Nah, tapi di sini ada titik terang lah, yaitu SBY pastikan AHY respon ajakan bertemu Puan Maharani. Tentu ada gunanya. Ya memang sih sekarang ini eranya sudah sangat berbeda sekali ya, apalagi di Pilpres 2024 besok. Ya kita harus menyatukan visi misi untuk membangun Indonesia ke depan. Singkirkanlah perbedaan politik, perbedaan pemilihan capres dan cawapres. Yaitu semua itu memang demi untuk memajukan Indonesia. Jadi buat apalah berbeda pandangan politik, berbeda pandangan capres-cawapres lalu kita berseteru. Sungguh tidak ada gunanya sama sekali. Ya kita contohlah dari beberapa waktu lalu ketika Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto pada Pilpres 2014 dan bahkan 2019. Itu juga Pak Prabowo adalah musuh bebuyutan dari Presiden Joko Widodo. Begitu juga sebaliknya, yaitu Jokowi adalah musuh bebuyutan dari Prabowo Subianto. Tetapi saat ini di dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo, saat ini juga sudah akrab dan bahkan juga Pak Prabowo dijadikan Menteri Pertahanan oleh Presiden Joko Widodo dan bahkan Pak Prabowo pun menerima dengan senang hati dan bahkan juga menjalankan tugas sebagai Menhan dengan penuh tanggung jawab. Itulah yang keren dari demokrasi di Indonesia. Walaupun pilihannya apa saja, seharusnya kita tetap bersatu demi membangun Indonesia. Nah, di sini ada contoh yang paling keren sekali, di mana sudah berpuluh-puluh tahun berseteru, yaitu SBY dan juga Bu Megawati Soekarno Putri. Tetapi kali ini yaitu melalui anaknya di sini akan bertemu. Ya kemungkinan akan menjalin silaturahmi atau menjalin kesepakatan politik dan lain sebagainya. Yang jelas di sini akan bertemu sesudah perseteruan yang sangat lama sekali. Ini bahkan juga dikomentari oleh mantan politikus Partai Demokrat. Gue demen nih Pak SBY. Ayo Pak gabung aja ke PDIP, dukung Ganjar. Ngapain gabung dengan Anies dan PKS? Di PDIP paling tidak dapat kursi menteri. Ikut Anies cuma gali lobang. Dari sini ada berita yaitu sudah 18 tahun SBY dan Megawati berseteru. Nah, begini asal mulanya. Jadi dua mantan Presiden Republik Indonesia yakni Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono memiliki hubungan yang rumit. Pasalnya hubungan antara dua tokoh besar politik dalam negeri ini kerap mengalami pasang surut. Bahkan perseteruan Megawati versus SBY dalam pencaturan politik Indonesia kerap memuncak ketika mendekati momen-momen tertentu, terutama pemilihan presiden alias Pilpres mendatang. Adapun momentum Pilpres 2004 yang terjadi 18 tahun yang lalu membuat hubungan kedua ex orang nomor 1 RI tersebut merenggang. Semenjak itu keduanya saling perang dingin, bermanuver politik melalui partai mereka masing-masing. Mari berkilas balik awal mula perseteruan. Nah, dari sini yaitu dari peristiwa Kuda Tuli hingga Pilpres 2004. Jadi awal mulanya di sini mulai tahun 2004, yaitu awal perseteruan SBY dan Megawati. Sebenarnya perseteruan antara Megawati dengan SBY bisa ditarik jauh hingga insiden kerusuhan 20 Juli Kuda Tuli. Kala itu PDI Perjuangan yang masih menyandang nama PDI menjadi target kerusuhan yang dilakukan oleh oknum partai yang berseberangan. Bahkan kantor DPP PDI sempat menjadi bulan-bulanan masa yang terlibat. SBY kala itu dituding terlibat dalam insiden tersebut hingga membuat memori pahit bagi para kader PDI yang akhirnya bertransformasi menjadi PDI Perjuangan. Meski demikian, Megawati yang saat itu menjabat Presiden RI pada periode 2001-2004 mengangkat SBY sebagai Menteri Koordinator
Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Sontak, kader PDIP mempertanyakan langkah Megawati tersebut. Jabatan SBY sebagai seorang menteri tak berlangsung lama, ia akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dan beredar isu bahwa dirinya merasa tak dihargai oleh Megawati. Nah, di sini pengaruh perseteruan Megawati versus SBY pada hubungan partai. Nah, akhirnya pun dari perseteruan antara Megawati dan SBY itu dan akhirnya berpengaruh pada hubungan partai. Nah, kita ketahui pada saat Presiden Joko Widodo terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, yaitu dari kader PDIP. Itu pun ya bisa dilihat lah, yaitu Demokrat beroposisi dengan PDIP hingga sampai saat ini di 2 periodenya sampai hari ini juga di oposisi. Bahkan juga kader-kader dari Demokrat lainnya seringkali mengkritik dan bahkan juga membanding-bandingkan antara pencapaian Presiden SBY dan Presiden Joko Widodo. Nah, tetapi ini ada kabar yang sangat keren, ada kabar yang sangat bagus sekali, yaitu akan bertemu, yaitu AHY dan juga Puan Maharani. Ya, semoga saja ini menjadi berita yang bagus lah. Nah, dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Haha, betul, lumayan lah, setidaknya ada kesempatan, tidak kekeringan mulu. Haha, betul sekali abangku, gali lubang terus. Udah hentikan semua. Ya memang sih, kalau memang ada kesepakatan politik nantinya ya antara AHY dan Puan Maharani, ya bisa jadi manuver dari Demokrat ini akan sangat mengejutkan sekali kalau benar-benar ada kesepakatan politik antara AHY dan Puan. Tapi menurut saya sangat menguntungkan sekali ya bagi Partai Demokrat ketika berkoalisi dengan partai-partai pendukung Ganjar Pranowo. Ya minimal besok menjadi Menpora lah, menjadi menteri atau lain sebagainya lah. Pasti juga akan dapat jatah menteri menurut saya daripada ikut Anies Baswedan. Apalagi di berbagai lembaga survei juga elektabilitasnya sungguh menurun sekali. Jadi sangat sulit sekali lah untuk menangkan kontestasi Pilpres di 2024 mendatang. Jadi akan sangat susah sekali. Jadi menurut saya dan menurut netizen-netizen di sini sih mendingan Demokrat ya gabung dengan PDIP dan mengusung Ganjar Pranowo. Ya, siapa tahu akan mendapat jatah menteri. Dan kalau mendapat jatah menteri dan bisa membuat gebrakan-gebrakan baru dan bisa terutama mendengar aspirasi masyarakat dan bisa mengeksekusinya dan kerja-kerjanya terbukti bisa membuat masyarakat lebih sejahtera, ya bisa jadi besok akan menambah elektabilitas di Pilpres-Pilpres berikutnya. Ya siapa tahu pada tahun 2029 misalnya, pada tahun 2034 misalnya, pada tahun 2039 misalnya. Ya bisa jadi bergandengan dengan Gibran Rakabuming Raka. Ya bisa jadilah, karena memang Gibran dan bahkan AHY menurut saya peluangnya masih jauh lah ke depan, karena memang sangat masih muda sekali dan butuh pengalaman di pemerintahan terutama. Ya semoga sajalah, saya sih berharap Demokrat bisa bergabung dengan gerbong dari PDIP mengusung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Karena kalau mendukung Anies Baswedan dan jika kalah maka akan menjadi oposisi. Bisa jadi juga selama 2 periode akan menjadi oposisi. Jadi menurut saya ini dipikir benar-benar